Bentar, saya screen capture dulu ya. Oke, jadi ada sudah ini ya 4 pertemuan di MK penulisan ilmiah ini membicarakan terkait toolsnya ya. Jadi kemarin itu kita berbicara terkait alat-alatnya untuk melakukan penulisan ilmiah gitu ya. Jadi yang pertama kita udah pelajari terkait toolbar apa saja yang ada di Microsoft Word ya. Word itu apa saja tuh toolbarnya yang memudahkan kita dalam menulis ya. Bagaimana bisa diupdate otomatis, bagaimana membuat daftar isi segala macam secara otomatis, membuat daftar gambar, dan terakhir menggunakan ejaan ya, cek ejaan otomatis dari Microsoft Word ya. Kemudian bagaimana menggunakan Mendeley di Office Word ya, bagaimana menulis citasi gitu itu sudah disampaikan. Kemudian menggunakan plagiarism sudah, terus apalagi ya kemarin kayaknya sudah ada 5 pertemuan ini ya terkait toolsnya apa saja. Nah sekarang saya masuk ke ini ya, ke materi terkait menulisnya gitu ya. Jadi kalian kalau menulis ilmiah itu seperti apa gitu harusnya gitu ya. Jadi nanti toolsnya sudah didapatkan materinya, sekarang tinggal menulisnya gitu ya, menulisnya itu seperti apa. Jadi materi hari ini yang kedua adalah teknik penulisan ilmiah dan presentasi pada subbabnya tata bahasa baku ya, bagaimana membuat paragraf efektif. Sepertinya ini adalah mengulang ini ya, mengingat kembali terkait pelajaran ini ya, bahasa Indonesia di SMA ya. Di sana kan udah dijabarkan terkait paragraf efektif itu apa saja, bagaimana cara memakainya gitu ya. Di sini saya mengulang saja sedikit, tapi akan saya kasih contoh ya, contoh berdasarkan tulisan yang sudah pernah saya tulis di ini ya, di artikel koran gitu ya. Oke, saya mulai. Ya ini ya terkait kegiatan menulis itu ya definisinya ya. Jadi kalau menulis itu kegiatan yang bersifat produktif untuk memahami apa ya. Jadi sebenarnya menulis itu juga salah satu teknik ini ya, mempertajam pemahaman kita ya. Jadi ketika kita mendapatkan materi terus ditulis ulang, itu nanti dibaca kembali itu lebih melekat ya, daripada kita hanya mendengarkan saja tapi tanpa menulis ulang apa yang disampaikan ya. Jadi kekuatan menulis itu sebenarnya tingkatan yang produktif ya. Jadi ketika kita memahami suatu materi, itu tinggal ditulis ulang, nanti dibaca kembali, itu akan cukup lama ya masuk di dalam otak kita ya. Terus kegiatan menulis yang mengarang itu kegiatan yang berkaitan ya, tidak berdiri sendiri-sendiri. Jadi ada istilahnya itu, ada rangkaian terkait struktur ya, struktur dari tulisan itu sendiri, ada istilahnya klimaks gitu ya. Klimaks itu ujung dari ini ya, ujung dari rangkaian paragraf yang kita susun gitu ya, mulai dari opini ya, opini orang lain, nanti berujung pada klimaks gitu ya. Nanti ada juga istilahnya juga disusun dari background, misalnya kalau kayak skripsi itu ada istilahnya menulis latar belakang ya, untuk memperkuat pemahaman pembaca dari skripsi Anda ya. Jadi harus ada latar belakang dulu, background apa dulu yang dibahas, kemudian nanti lanjut ke opini Anda atau penelitian Anda, itu lanjut gitu ya, maksudnya mengalir gitu ya. Kemudian ada istilahnya kalau menulis opini, opini ini maksudnya menulis opini di koran gitu ya. Itu ada yang berbasis riset empiris, itu riset kenyataan di lapangan gitu ya. Jadi fakta di lapangan apa gitu ya, kemudian dikombinasikan terkait teori atau riset teori yang relevan terkait fakta di lapangan itu, kemudian nanti diwujudkan dengan opini Anda ya. Jadi berdasarkan riset empiris, kemudian riset teori, nanti akan muncul opini Anda gitu ya. Saya berpendapat bahwa misalnya kalau sekarang relevansinya kita kasih contoh itu Balikpapan misalnya.
Balikpapan itu riset empiris itu seperti ini ya. Sekarang Balikpapan itu macet gitu ya. Kemudian fakta empiris kedua, populasinya itu udah naik sekitar 14 dari ini ya, dari uh, tahun 2020 misalnya gitu ya. Jadi sekarang harusnya sekarang penduduknya 700, sekarang udah 800.000 gitu ya. Kemudian fakta ketiganya sekarang populasi yang tinggi itu mengakibatkan jalan macet, konsumsi BBM tinggi ya, jadi banyak ngantri di SPBU gitu ya. Kemudian nanti ditarik sama teori gitu ya. Ada nggak teori yang relevan terkait fenomena yang ada di Balikpapan yang kita sebutkan gitu? Ternyata ada misalnya gitu, kayak teori ini ya, teorinya Alex Perox ya, terkait titik pertumbuhan, kutub pertumbuhan. Jadi kota itu disebabkan ada ini ya, ada kutub pertumbuhan baru yang mengakibatkan ini ya, ledakan populasi ya. Itu teorinya dia ya. Nah, bisa kalian sampaikan gitu ya. Jadi ternyata di kondisi di Balikpapan itu ada teori yang menjelaskannya. Teorinya Perox itu ya. Kemudian menurut saya misalnya gitu ya. Menurut Anda itu teori ini relevan atau tidak relevan gitu ya. Nanti dijabarkan ya. Dijabarkan segala macam, terus dibandingkan dengan teorinya orang gitu ya. Teorinya orang yang senada atau yang sudah menulis terkait opini Kota Balikpapan, terus nanti itu bisa dipublikasikan menjadi ini ya, artikel koran gitu ya. Itu ya, jadi istilahnya itu kalau ya menulis itu terstruktur ya. Jadi misalnya kita lagi membahas kalimat, jadi kalimatnya itu harus terstruktur, mengalir gitu ya, sampai kepada klimaksnya. Jadi paling tingginya itu klimaksnya apa, itu harus disusun dulu kerangkanya. Jadi kalau saya itu menulis sesuatu, itu pasti saya bikin alurnya dulu, baru nanti dijabarkan satu-satu. Jadi saya tahu di mana poin klimaksnya, terus apa data-data apa saja yang sudah yang ingin saya kumpulkan, baru nanti mengerucut dari opini pribadi saya adalah sekian. Nah itu baru nanti diajuin ke koran gitu ya. Jadi kalian harus ini ya, mempelajari cara ini ya, menulis dulu ya, istilahnya itu berpikir secara struktur gitu, terstruktur gitu ya. Itu perlu perlu dipelajari ya. Jadi bagaimana berpikir secara struktur sebelum menulis gitu ya, atau mengarang gitu ya. Oke, ini dulu ada yang mau didiskusikan terkait kegiatan menulis ini atau mengarang ini. Ini hanya teoritis saja ya. Tapi kalau ada yang mau didiskusikan, boleh. Diskusi ya, jangan sampai satu arah ya. Satu arah nanti dongeng ya. Ya, ada yang open mic? Ada yang mau diskusi? Rasanya pengen latihan nulis jadinya. Ya, gitu ya. Jadi sebenarnya misalnya kalau dulu kan kita itu mencatat perjalanan kita tuh kan lewat menulis ya. Jadi orang itu ada buku diary, ada buku agenda gitu ya untuk mencatat rangkaian kegiatan kita ya. Itu sebenarnya rentetan dari berpikir secara struktur ya. Nah, kalau sekarang kan orang udah mulai ini ya, beralih dengan cara membuat video ya, vlog ya, atau video aktivitas kita ya. Sebenarnya itu medianya saja berbeda cerita, tapi nanti akan menghilangkan esensi kita menulis, kemampuan kita menulis gitu ya. Menulis struktur itu kalau nggak pernah menulis nanti akan susah ya. Jadi arsitek juga harus bisa menulis ya. Jadi arsitek nggak cuman ini ya, mendesain atau menggambar ya. Jadi harus ada skill untuk menulis atau berpresentasi juga ya. Jadi berpresentasi pun juga didasari dari teknik yang berpikir secara struktur ya. Nggak mungkin nanti kita
presentasi tiba-tiba ngomongnya tidak struktur, maka audiensnya kan jadi mikirnya lompat-lompat gitu ya. Oke, ini tentang paragraf ya. Jadi saya kasih teorinya lagi nanti biar ini ya, biar kalian mulai ini ya masuk terkait menulis itu gimana ya. Jadi terkait paragraf, kalau teorinya kan paragraf merupakan himpunan dari kalimat-kalimat yang bertalian dalam satu rangkaian untuk membentuk suatu gagasan. Ini nanti bisa dibaca ya, paling tidak itu paragraf itu dalam satu paragraf itu terdiri dari ini ya, kata pembuka gitu ya, atau awalan latar belakang gitu ya, bercerita awal dulu, kemudian nanti ada isinya, isinya itu biasanya diskusi ya, diskusi, kemudian nanti ada penutup ya, gitu. Menurut teorinya seperti itu. Kemudian jenis paragraf itu ada macam-macam ya, ada yang deduktif ya. Ini ada tulisan saya ya, yang ada di Kompas. Saya kasih contoh aja deh, saya jadiin contoh gitu ya, biar kita bisa belajar dan kalian juga bisa ngasih feedback ke saya ya, terkait ini ya, terkait tulisan gitu ya. Jadi jenis paragraf itu macam-macam ya. Jadi tadi kita udah tahu ada tahapan awal, terus isi sama penutup. Paragraf itu ada yang istilahnya deduktif ya. Deduktif itu topiknya terletak di awal gitu ya. Jadi kalau kita mau membicarakan terkait sesuatu dalam satu paragraf itu, poin pentingnya itu ada di awal gitu ya. Poinnya itu di awal, jadi nanti yang di belakangnya itu cuman penjelasan atau narasi atau ini ya, tambahan saja gitu ya. Tapi poin yang mau disampaikan di satu paragraf itu ada di paling depan, kalimat baris paling depan. Terus titik itu adalah kalimat deduktif ya, paragraf deduktif ya. Jadi di depan gitu ya. Contohnya ini ya. Jadi ini adalah kalimat yang pertama yang deduktif ya. Jadi ada satu paragraf utuh seperti ini. Sebenarnya kalau nulis di koran itu dia nggak mau ini ya, nggak boleh panjang-panjang paragrafnya. Jadi biasanya itu satu kalimat itu dijadiin satu paragraf ya. Harusnya kalau kita menulis skripsi atau apa itu dijadiin satu ya. Jadi dalam satu paragraf itu terdiri dari 3 kalimat minimal gitu ya. Tapi kalau nulis di koran itu dia cuman ini ya, cuman satu kalimat gitu berhenti. Jadi itu tujuannya biar yang baca itu bernapas gitu ya. Nah, itu teorinya Dahlan Islam lah. Jadi kalau menulis itu satu baris itu satu kalimat, satu paragraf itu satu kalimat. Tapi poinnya udah disampaikan ya. Misalnya setiap 8 Maret diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional. Sebenarnya ini paragraf ini sebenarnya itu hanya menyampaikan ini ya sebenarnya. Jadi cuma mau ngasih tahu kalau di paragraf itu bahwa 8 Maret itu Hari Perempuan Internasional ya. Terus kemudian dilanjutkan dengan ya narasi tambahan ya, kesetaraan gender atau tujuan pembangunan segala macam gitu. Contoh lainnya ini ya. Ya, ini paragraf yang kedua ini. Sama, ini juga paragraf deduktif ya. Jadi poin dari paragraf itu ada di awal ya. Jadi di sini dijelaskan perempuan dan anak perempuan menghadapi hambatan struktural ya. Maksudnya di sini adalah wanita gitu ya, walaupun perempuan dewasa atau anak-anak itu menghadapi hambatan struktural terkait ini ya, inklusi ya, kesetaraan dalam ini ya, dalam publik ya, fasilitas publik ya. Terus kemudian dijelaskan apa sih maksudnya dia hambatan struktural itu atau siapa yang terdampak, itu dijelaskan setelah kata kunci dari paragraf deduktif itu. Oke, ada yang mau diskusi? Ya udah kita lanjut ya. Kemudian yang kedua itu ada ini ya, paragraf induktif ya. Yang tadi deduktif itu kebalikannya ya. Induktif ya. Induktif itu berada di belakang gitu ya. Jadi kalian membaca artikel itu ada siapa itu komandan perangnya sekutu yang menyerang Jepang itu siapa namanya, lupa saya. Nah dia punya kebiasaan membaca buku itu sehari 2 buku gitu ya.
2 buku dibaca dalam sehari gitu. Nah, ketika diwawancarai ada di biografinya dia, ternyata dia metode membacanya itu pakai ini, metode induktif ini. Jadi dia itu selalu setiap paragraf yang dibaca itu kalimat paling belakangnya. Karena kalau buku yang bagus itu pasti di antara dua itu. Jadi menulisnya itu ada di kata-katanya itu ada di depan atau di belakang. Jadi ya tinggal cari kata terakhir dari satu paragraf itu. Jadi dia udah dapat poinnya, nanti lanjut ke paragraf berikutnya. Dia cuma membaca paragraf-paragraf terakhir dari setiap paragraf utuh gitu ya. Jadi di kalimat terakhir, maksudnya kalimat terakhir dari setiap paragraf utuh gitu ya. Contohnya ya ini, misalnya ya ini istilahnya peran perempuan dalam menata kota atau dengan persepsi atau pendekatan mereka tentu berbeda dengan peranan laki-laki. Itu narasinya ya. Sebenarnya poinnya adalah di sana ada istilahnya itu faktor kecepatan, ketangguhan, dan aksesibilitas itu mempengaruhi perbedaan antara perempuan dan laki-laki ya. Jadi intinya itu ada perbedaan gitu ya. Jadi semua infrastruktur itu didesain oleh laki-laki gitu ya. Jadi perempuan itu tidak punya keterlibatan langsung. Jadi semua aksesibilitas atau itu tidak memperhatikan terkait kemampuan wanita gitu ya. Misalnya trotoarnya tinggi misalnya gitu kan. Atau step tangga dari jembatan penyeberangan itu tinggi-tinggi gitu ya. Padahal di sana ada akses untuk perempuan atau anak-anak gitu ya, yang batas tingginya itu mungkin tidak boleh dari 20 misalnya gitu, karena mereka pakai rok atau anak-anak misalnya kecil gitu ya, lebih kecil. Nah itu jadi ya inti dari paragraf ini ya. Kemudian cuma satu contohnya. Oke, ada yang mau diskusi dulu terkait paragraf induktif sama deduktif ya? Ada yang mau diskusi dulu? Kalau misalnya pokok pikirannya itu kalimat pendukungnya itu nggak banyak, nggak ada masalah kan Mbak, kalau misalnya paragraf itu nggak apa ya, beda-beda panjangnya gitu. Beda-beda panjangnya gitu ya? Iya, jadi ada yang misalnya 3 kalimat, habis itu pikiran utama, habis itu paragraf selanjutnya mungkin dia cuma 2 kalimat aja. Paragraf selanjutnya mungkin ada 4 karena menarik kan begitu, jadi dia tuliskan 4 begitu. Beda-beda. Ya, itu ini ya tergantung penulis ya. Kadang penulis itu beda-beda stylenya gitu ya. Kalau Dahlan Iskan itu ya itu dia cuma satu kalimat itu untuk satu paragraf dia satu kalimat aja. Tapi tanpa ada titik gitu ya. Satu kalimat utuh disertai koma gitu ya. Terus ada juga yang penulis yang kayak Gunawan Muhammad itu dia kan ini ya, dia tuh ibaratnya tuh paham sastra ya. Jadi dia nulis itu prinsipnya 3 gitu ya. Jadi paragraf itu harus ada kalimat pembuka, terus ada kalimat pendukung, baru itu kalimat inti ya, inti dari paragraf gitu ya. Nah, jadi itu macam-macam stylenya kan. Jadi tidak ada sebenarnya yang baku gitu ya. Jadi baku harus 2 atau 3 itu enggak ada. Jadi tergantung dari penulisnya sendiri ya, kemahiran dari penulis ya. Dan konsumsinya itu siapa? Biasanya kalau konsumsinya akademis, biasanya dia paragrafnya panjang-panjang gitu ya. Kalau konsumsinya itu untuk koran, biasanya kalimatnya pendek-pendek gitu ya. Paragrafnya pendek-pendek gitu ya. Karena waktu orang membaca koran itu kan sempit ya. Untuk membaca satu konteks aja dia dalam satu lembar itu aja dia banyak tuh yang konteks yang beda-beda gitu ya, judul yang macam-macam, informasi yang macam-macam. Jadi waktu untuk dia mencerna satu bacaan itu sedikit ya. Beda kalau buku akademik, buku panduan itu paragrafnya panjang-panjang karena dia dikondisikan dengan ini ya, fungsinya ya. Oke, ada lagi ya? Gak ada, saya lanjutin ya. Jadi tadi ada istilahnya paragraf deduktif, nanti diingat ya. Deduktif itu ada di depan, gitu. Pokok inti dari kalimatnya ada di depan.
Kalau induktif itu di belakang. Yang ketiga adalah paragraf deskriptif ya. Jadi paragraf ini nggak punya kalimat utama gitu ya. Jadi dia seperti ini ya, kalimat yang dipisahkan ini ya. Jadi kalimat itu dipisah-pisahkan dari ini ya, poin-poinnya gitu ya. Atau bisa jadi kalimat itu narasi-narasi yang dipisah-pisah gitu ya. Nah itu biasanya muncul di ini ya, di tulisan-tulisan yang istilahnya ilmiah populer lah ya. Jadi dia menulis yang membaca tuh masyarakat secara umum gitu ya. Jadi nulisnya itu menjelaskan gitu ya. Ini ya ini lanjutan artikel saya juga. Jadi di sini ada istilahnya itu tidak ada poinnya gitu ya. Jadi dari kalimat utamanya ini hanya narasi saja. Jadi berapa perubahan tangguh yang memberikan sumbangsi terhadap perubahan perkotaan dapat kita telusuri dari beberapa akademis yang menerbitkan buku populer, salah satunya Jane Jacobs gitu ya. Sebenarnya ini nggak memperkenalkan Jane Jacobs ya, karena Jane Jacobs itu siapa dan dia siapa. Tapi saya menulis sebagai narasi awal gitu ya. Kemudian ada lagi di bawahnya, buku ini memberikan gambaran terkait pertumbuhan perkotaan di Amerika. Tapi di dalamnya ini sebenarnya nggak muncul ini pertumbuhannya itu seperti apa gitu ya. Dia hanya menjelaskan terkait adanya trotoar, keselamatan, itu umum gitu ya, jadi tidak spesifik. Jadi inti dari kalimatnya itu, paragrafnya itu tidak ada gitu ya. Jadi dia hanya narasi deskripsi aja. Oke. Oh, masih ada yang terakhir ya. Jadi ada deduktif dan induktif ya. Jadi ada di depan sama di belakang ya. Biasanya ini buku-buku ini ya, buku-buku akademik ya. Jadi itu dia bentuknya itu panjang paragrafnya, terus dia ibaratnya itu mengulas suatu subbab itu paragraf penuh, tapi itu banyak gitu ya kontennya. Tapi kalau untuk bacaan-bacaan secara umum dia nggak ada. Jadi biasanya buku-buku akademik itu biasanya menyampaikannya itu berulang-ulang gitu ya. Jadi ada di awal disampaikan terkait penjelasan paragraf apa gitu. Nanti di bawahnya di akhir dari kalimat, di akhir dari paragraf dijelaskan lagi gitu ya untuk memperkuat pemahaman pembaca terkait arti dari ini ya, arti dari definisi paragraf itu. Ini sama contoh artikel saya udahlah bisa dibaca. Lanjut. Oke, tadi ada 4 ya. Contohnya ya, nanti materinya saya sampaikan, nanti kalian pelajari lagi ya. Kemudian syarat pembentukan paragraf. Sebentar, saya lupa. Secara teori, menurut Akhadia, itu paragraf yang baik itu harus memiliki beberapa unsur ya. Unsur terkait kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan gitu ya. Ketiga unsur itu dapat dijelaskan paragraf dianggap mempunyai kesatuan jika kalimat-kalimat itu tidak lepas dari topik ya. Misalnya gini, jadi misalnya kalian menulis terkait Balikpapan gitu ya, fenomena di Balikpapan, itu secara berurutan itu relevan dengan topiknya. Topik itu bisa dikunci di mana? Kuncinya di judul ya, bisa kalian kunci di judul. Misalnya kalian ngomongin kemacetan Balikpapan gitu di judul gitu. Nah, nanti paragraf-paragraf yang awal sampai tak terhingga itu harus relevan sama kemacetan itu. Dan sampai kita membahas terkait kemacetan, tapi isinya itu tentang kos-kosan, misalnya kos-kosan sekarang penuh di mana-mana gitu kan, peluang bisnis misalnya. Nah itu miss ya terkait topik ya, jadi nggak relevan dengan topik. Jadi urutannya itu harus padu gitu ya, terus mengulas topik kemacetan itu gitu ya. Kemudian yang kedua, paragraf bukanlah merupakan kumpulan kalimat yang berdiri sendiri. Ya itulah, jadi kalimatnya harus ini ya, harus misalnya di atas membahas tentang kemacetan, judulnya, bisa bahasnya tentang kendaraannya banyak gitu ya, populasi kendaraannya banyak. Kemudian plat luar daerah banyak di Balikpapan, populasinya. Kemudian
lebar jalan tidak memenuhi karena jumlah kendaraan tinggi. Itu terus dibahas terkait relevansi itu ya. Jadi hubungan timbal baliknya itu ada gitu ya, jangan sampai keluar dari topik itu ya. Terakhir adalah kelengkapan paragraf yang baik harus memenuhi unsur kelengkapan paragraf yang berisi kejelasan kalimat pokok, yaitu teori. Ini ada contohnya juga ya. Ini dari yang punya saya tadi kayaknya. Agak lupa. Ini bisa menjadi penting. Ya, jadi ada urutannya ya. Jadi pertama membicarakan narasi awalnya itu membicarakan terkait kenapa di kota itu kok tidak ada sentuhan perempuan gitu ya. Kenapa trotoar itu dibikin licin misalnya gitu, licin. Padahal yang lewat itu kan nggak hanya laki-laki yang kalau kepleset dia bisa salto misalnya gitu atau bisa tengkurap gitu ya. Tapi kalau perempuan kan berbeda ya. Jadi kalau di Balikpapan masih ada nggak tuh trotoar dari keramik gitu, lapisan keramik gitu di Jalan Jenderal Sudirman. Tuh, jadi pemikiran awal itu terkait ini ya, fakta kalau di kota-kota di Indonesia itu kok nggak memikirkan perempuan gitu ya. Kemudian yang kedua itu membahas terkait ini ya, apa dampaknya misalnya gitu ya, atau apakah penyebabnya apa gitu ya, ataukah karena perempuan itu nggak dilibatkan dalam perencanaan kota, ya. Ada diskriminasi gender misalnya gitu ya, apakah ada di sana, itu harus relevan ya. Jadi pertama tentang perempuan, terus kedua tentang adakah diskriminasi gender ya dalam perancangan infrastruktur kota gitu ya. Kemudian ditarik lagi ke bawah terkait dampak filosofi yang tidak melibatkan perempuan itu apa saja gitu, nanti dijelaskan gitu. Jadi kalau nulis tuh ngalir ya, biasanya ngalir itu ya sambil ngelamun gitu ya, atau enggak sendiri ya gitu. Jadi mikirin tentang apa itu nanti kita pikir dari sudut pandang lain-lainnya itu nanti akan ngalir terus ya. Biasanya seperti itu ya. Jadi kalau udah terbiasa nulis itu biasanya nggak ada kendala ya dalam hal ini, berpikir secara struktur. Oke, ada yang mau diskusikan? Ada yang mau diskusi? Abigail mana Abigail? Iya Pak. Ya, kamu kok diem aja? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Enggak dulu deh Pak. Oh ya sudah. Oke. Ada deh Pak, ada. Apa? Ini kalau misalnya data-data Pak. Itu biasanya kalau masukin data BPJS, data dari BPS. Iya, BPS, data-data survei-survei wawancara atau lain-lainnya itu masukkan di paragraf mana ya Pak? Paling tepatnya, paling cocoknya. Biasanya tuh di data BPS kalau dijadikan narasi, misalnya gini, misalnya di artikel saya ditulis, saya pakai datanya BPS nih, ternyata ada statistik dari BPS bahwa perempuan itu tidak dilibatkan dalam perancangan kota. Jadi ada 90% pria yang bekerja di konsultan-konsultan dibandingkan perempuan yang hanya 10%. Nah, itu kan kita pakai data BPS itu ya, berarti itu taruh di depan gitu ya. Sebagai ini ya, sebagai pembuka dari paragraf ya, atau suatu tulisan ya. Kita pakai justifikasi dari BPS itu. Tapi kalau BPS-nya itu dijadikan pembanding, misalnya gitu, kita udah bangun narasi, menurut saya itu, ini dari pemikiran kita sendiri dulu ya. Pertama kita tuh menarasikan di Balikpapan itu jalanannya tidak ada ini pegangannya, sebelah kanannya itu langsung parit misalnya gitu, kan berbahaya. Nah itu terus kita sampaikan tentang tadi ya yang empiris itu maksudnya fakta di lapangan ya, empiris itu. Jadi kalau kata-kata yang nggak paham itu tanya ya. Jadi empiris itu fakta yang ada di lapangan itu kita sampaikan ya di awal gitu. Kemudian nanti di bab paragraf isi itu baru nanti pakai data BPS. Ternyata
setelah kita sampaikan macam-macam fakta di lapangan, ternyata data BPS ada menyampaikan terkait kecelakaan pejalan kaki yang melibatkan perempuan gitu ya. Jadi wanita itu sering mengalami kecelakaan atau insiden gitu ya. Insiden di kota gitu ya, mulai dia jatuh dari angkot misalnya, jatuh dari bis, misalnya turun gitu ya, bukannya di dalam bis terus jatuh melundung gitu ya. Jadi misalnya turun dia dari trotoar itu susah misalnya gitu kan, akhirnya dia jatuh. Kalau dari bis misalnya harusnya itu trotoarnya itu selevel sama turunannya footstepnya bis misalnya, jadi itu. Nah, jadi hal-hal itu bisa disampaikan sebagai data pendukung untuk fakta empiris yang kita sampaikan gitu ya. Jadi bisa tergantung nanti Abigail menaruhnya di mana gitu. Dia melakukan data BPS itu sebagai apa gitu ya. Sebagai data pembanding ataukah sebagai data awal untuk memulai dari memulai dari suatu tulisan gitu ya. Oke, ada lagi. Gimana Abigail? Sudah, Pak. Ya, ada lagi. Yang kemarin sudah ngambil metode penelitian, ayo, metode penelitian arsitektur kemarin kan Agnes, Husna, Fisika, satunya siapa lupa saya, Tiffany. Ada yang mau didiskusikan? Ya. Mau nanya apa enggak tadi bingung kan, tapi tanya aja deh ya. Tadi ada paragraf yang deskripsi kan, Mbak. Bagus itu penjelasannya tadi, itu yang cuplikannya itu. Kumpulan semua paragraf yang sama pentingnya. Jadi dia bisa nggak kalau kita ngisinya gini? Kumpulan sebuah kalimat yang tidak ada pentingnya gitu. Bisa aja. Buat menu-menuhin aja, mengarang indah gitu, buat menu-menuhin kata aja. Iya, biasanya itu dipakai kalau nulis koran ya, kayak artikel koran gini kan harus minimal 1.500 kata kan. Jadi itu bisa jadi satu paragraf itu nggak ada poinnya sama sekali, tapi ya cuman menguatkan artikel itu saja. Jadi dia berargumen macam-macam, atau dia membicarakan orang lain, membicarakan. Ini sebenarnya kan dari kalau dilihat di artikel ini kan sebenarnya ini ya, berbicara macam-macam gitu ya, berbicara macam-macam dalam satu subbab ini. Sebenarnya satu subbabnya itu perempuan menata kota gitu ya. Nah itu berbicara macam-macam kemana-mana gitu. Tapi poinnya sebenarnya ya sendiri-sendiri, bisa jadi sendiri-sendiri, bisa jadi itu cuma narasi aja, nggak ada poinnya sama sekali. Tapi itu untuk ini ya, untuk menyambung bab-bab yang udah kita buat gitu ya. Jadi bab yang pertama itu permasalahan perkotaannya, paling nggak kita kan harus membahas terkait peluang perempuan dalam menata kota gitu ya. Jadi kita kasih narasi siapa sih tokoh yang terkenal di luar negeri, terus opini guru besar siapakah yang terkait ini yang mampu menjabarkan sisi feminis dalam perancangan kota, ya gitulah. Jadi ini ya, jadi banyak tergantung media yang kita jadikan alat untuk menulis kita. Kalau nulis di blog untuk konsumsi pribadi dan dibaca orang, itu kan malah lebih fleksibel lagi ya. Jadi bisa saja kita menulis terkait apakah tentang film kah, tapi nggak ada relevansinya dan nggak ada poinnya, itu nggak apa-apa. Itu nanti kan mengasah kita ini ya, mengasah berpikir secara struktur tadi. Oke, ada lagi ya? Kalau nggak ada, nanti materinya ini saya share ke PDF ya. Nanti kalian bisa pelajari lagi ya.
Karena ini kan teori, saya selalu usahakan ini ya, saya kasih teorinya, saya kasih contohnya gitu ya, biar bisa diterapkan gitu ya. Karena satu semester itu sebentar gitu ya. Oke, ini saya mau ngasih ini ya, sebentar. Oke, ini saya mau ngasih tugas ya buat kalian ini ya, pelatih ya. Untuk awal-awal kalian sebelum menulis gitu, kalian ini ya, melatih tentang paragraf ini ya. Jadi nanti kalian isi nama, kemudian NIM gitu ya. Nanti kirim ke email ke saya ya. Jadi ini ada suatu artikel koran. Jadi artikel koran ini terbit di Kompas ya. Ada di Kompas, dia membahas terkait mengurangi kemiskinan ekstrim di Jakarta. Nah, tugas kalian adalah untuk menemukan paragraf efektif, kalimat utama, dan inti gagasannya. Jadi nanti ditulis apa gagasan dari artikel di atas, nanti dijabarkan aja di sini. Nanti apa sih sebenarnya maksudnya dari artikel ini? Jadi mulai ini ya, jadi mulai mengecek gitu ya, membaca tulisan. Karena menulis itu diawali dari ini ya, dari membaca ya. Jadi misalnya mau berbicara terkait banjir, pasti baca-baca dulu ya, terkait banjir-banjir, teori-teori banjir, penyebab banjir, solusi banjir gitu ya. Jadi harus membaca dulu. Jadi nanti kalian sebelum menulis di minggu depan, ini dibaca dulu ya. Jadi apa sih inti gagasan dari tulisan ini gitu ya. Membahas apa gitu ya. Terus kalimat utamanya itu ada di mana? Kalimatnya nanti di ini ya, dicoret gitu ya. Misalnya ini adalah di sini misalnya gitu ya. Ini adalah inti gagasan 1 kah, inti gagasan 2 kah gitu ya. Terus nanti misalnya di sini ditulis saja narasi yang kalian tangkap dari artikel ini apa. Berlatih aja. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Itu kok bukan paragraf, cuma kalimat 2 baris saja, itu gimana atau paragrafnya Pak ya? Nah, itu tantangannya. Tadi kan udah disampaikan tadi, bisa jadi gini kan, bisa jadi nanti kamu baca gitu ya. Dari satu subbab ini kan subbab ya. Ini kan narasi awal ya. Bisa jadi dari sekian paragraf yang disusun ini, ya sebenarnya dia yang mau menyampaikan itu cuma ini aja. Pemerintah Jakarta tidak menargetkan 2024 anunya turun. Itu intinya gitu ya. Dari paragraf yang dia susun, dari paragraf-paragraf yang disusun pendek-pendek ini gitu ya. Inti gagasannya cuma ini ternyata misalnya. Ya udah ditandain aja ini inti gagasan 1 dari banyaknya paragraf ini gitu ya. Satu set. Pokoknya nanti di highlight atau ditandain ini adalah inti gagasan. Baru nanti diakumulasikan, ditulis di sini apa sih sebenarnya maksud dari artikel ini. Ya, ada lagi? Ada lagi diskusi? Waktunya minggu depan ya. Jadi sepekan aja lah. Nanti di Senin depan di ini ya, di, di, di email atau enggak di WA saja juga nggak apa-apa. Nanti saya baca. Nanti saya kasih feedback ya. Kalau lewat email biasanya saya kasih feedback terkait apa yang kalian buat, itu pasti saya kasih feedback. Nanti kalian bisa tulis via PDF di sini ya.
atau di ini ya, terserah dari kalian lah media untuk menulisnya seperti apa. Tapi nanti dikasihkan ke sayanya dalam bentuk PDF ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Agnes mana Agnes? Iya, Pak. Ada yang mau ditanyakan kan, Nes? Mungkin belum dulu, Pak. Nanti mungkin kalau misalnya kurang paham kan tinggal buka videonya lagi. Iya, Pak. Pokoknya kalau Agnes nggak ada pertanyaan, berarti semuanya ini ya, jelas ya. Patokannya saya ini ya, Agnes ya. Oke, itu saja ya perkuliahan hari ini. Jadi kita udah dapat ini ya, 2 materi ya. Yang pertama tadi materi ini terkait plagiarism. Jadi sebenarnya plagiarism itu tujuannya adalah untuk kita sendiri ya. Jadi kita melakukan cek, recheck gitu ya, parafrase tulisan yang kita buat gitu ya, untuk menghindari di kemudian hari, wah ini skripsinya plagiasi, oh ini tulisan-tulisan di jurnal publikasinya plagiasi semua. Nah itu kita menghindari di situ ya. Jadi di setiap apa yang kita tulis itu atau kita publikasikan untuk konsumsi orang banyak itu harus melalui plagiarism cek ya. Jadi cek plagiasi. Kemudian tadi ada yang kedua, tadi kita bahas terkait paragraf ya. Itu sebenarnya teoritis saja, tapi itu perlu diulang kembali ya. Jadi bagaimana paragraf itu disusun dari apa gitu, mengulang kembali ya dari materi SMA gitu ya. Nanti dibaca saja materinya. Terus saya perlu ini ya untuk kalian mulai ini ya, mulai untuk mata kuliah ini kan harus mulai untuk menulis gitu ya. Jadi nanti kalian membaca dulu terkait metode, terkait narasi apa yang bisa diambil dari artikel koran ini gitu ya. Nanti apa yang bisa ya, gagasannya apa sih sebenarnya dari apa, atau nggak ada gagasan yang sekali ya disampaikan saja. Jadi bisa jadi ada yang menangkap gagasannya dan ada yang tidak menangkap gagasannya. Ini nggak ada gagasan sama sekali, jadi nggak ada poin sama sekali nih artikel gitu. Oke, itu ya. Kalau nggak ada pertanyaan ya. Sebentar. Oke,